Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk asistensi statika, eh, seperti yang saya kemarin ya, berhubung sekarang memasuki bulan Ramadan dan waktunya sangat terbatas. Jadi mungkin untuk 4 pertemuan atau 5 pertemuan kita harus segera terpaksa asinkron ataupun sinkron, tetapi ya di Jumat malam, atau yang bagi yang kelas sebelah itu di Selasa malam, nanti bisa langsung WA aja di grup maupun Japri, tidak masalah. Nah, kemudian ini untuk yang pertama. Jadi untuk pertama kita masuk ke pengenalan dulu. Mungkin sudah dijelaskan di kelas ya. Jadi ini untuk kelas apa ya? Lebih ngulangin apa yang sudah disampaikan oleh dosen seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama, mengingat kembali ya di statika satu itu kan ada jenis tumpuan dan reaksinya. Jadi untuk yang pertama itu simbolnya segitiga, itu adalah tumpuan sendi. Nah, untuk tumpuan sendi itu gaya yang akan dilawannya atau reaksinya itu ada dua. Yang pertama adalah tegak lurus batang, dan yang kedua adalah sejajar batang. Nanti ada dikasih contoh untuk lebih mudahnya dibayangkan. Nah, untuk kemudian tumpuan yang kedua yakni maaf, roll, tumpuan roll. Nah, untuk tumpuan roll ini simbolnya umumnya ada dua. Yang pertama bulat full seperti yang gambar yang kiri. Nah, kemudian ada juga yang dia itu digambarkan ada segitiganya juga, tapi di bawahnya dikasih bulatan. Jadi rollnya itu di bawahnya. Nah, jadi teman-teman semisal menemukan gambar tersebut, eh, jangan bingung, dan jangan sampai kebalik gitu. Karena misalkan di sini ada segitiga, dikiranya sendi gitu. Padahal segitiga tapi ada bulatan kecilnya. Nah, itu bukan bukan sendi, tapi dia tumpuan roll. Nah, untuk tumpuan roll, dia itu hanya bisa memberikan menahan gaya tegak lurus batang. Dan yang terakhir adalah jepit. Nah, untuk jepit ini eh, seperti halnya dengan sendi, dia bisa menahan gaya tegak lurus, sejajar, dan ketambahan juga dengan momen. Nah, itu. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi ketika ada suatu sendi di sini, nah dia itu bisa menahan gaya tegak lurus batang. Jadi kan ini batangnya, batangnya di sini. Nah, tegak lurus itu berarti yang membentuk sudut 90 derajat atau kebalikannya. Misal batangnya tidur, berarti dia menahan gaya yang eh, berdirinya gitu. Nah, kemudian untuk yang gaya searahnya juga bisa ditahan. Gaya searah karena dia ini batangnya itu tidur, maka dia juga bisa menahan gaya yang tidur atau ke arah kanan dan ke kiri. Nah, ini sebagai contoh juga ya. Kadangkala kalau di statika 2 mungkin eh, peletakan strukturnya itu pasti seperti yang atas ya. Jadi batangnya itu tidur. Nah, tapi ketika di statika satu ataupun di realnya itu kadang ada juga posisi yang batangnya itu yang berdiri, justru yang berdiri. Nah, maka ini contohnya untuk yang batangnya berdiri. Nah, kemudian untuk yang roll juga gitu ya. Kalau roll dia hanya bisa menahan gaya yang sejajar batang. Nah, berarti ketika dia batangnya itu tidur, maka dia cuma bisa nahan gaya yang berdirinya. Kebalikannya, kalau batangnya itu justru yang berdiri atau yang ke arah vertikal, maka dia bisa menahan gaya horizontal, tapi nggak bisa menahan gaya vertikal. Nah, kemudian kalau misalkan untuk jepit, dia bisa nahan dua-duanya, horizontal maupun vertikal, ditambah dia bisa menahan momen, alias dia itu benar-benar nggak gerak sama sekali. Nah, kalau misalkan yang sendi, dia masih bisa kepuntir, baloknya itu masih bisa bengkok. Nah, ini untuk contohnya, contohnya yang tadi, ini untuk yang batang sejajar.
batang yang ke arah horizontal, jadi yang tiduran. Nah, ini untuk batang yang peletakan tumpuannya itu di arah vertikalnya. Jadi di samping gitu, bukan di bawah. Gitu. Nah, ini untuk kesetimbangan yang digunakan. Jadi untuk persamaan kesetimbangan yang digunakan umumnya itu menggunakan sigma horizontal maupun sigma vertikal, atau juga bisa disebut dengan sigma fx dan fy. Cuma biasanya bingung nih kalau pakai fx sama fy. Nah, kalau aku secara pribadi lebih enak digunakan sigma horizontal dan sigma vertikal. Nah, kemudian juga ada sigma moment. Nah, kalau misalkan yang sigma horizontal dan sigma vertikal itu adalah penjumlahan dari semua gaya yang ada. Jadi misalkan sigma horizontal ya berarti yang dijumlahkan adalah semua gaya yang searah dengan arah horizontal. Kemudian juga kalau yang vertikal berarti yang dijumlahkan hanya gaya-gaya yang searah dengan vertikal. Nah, kemudian untuk momen, momen itu adalah eh, rumusnya momen kan gaya dikali jarak. Maka semua gaya, baik yang horizontal maupun yang vertikal, itu akan dikalikan dengan jaraknya ke titik yang ingin kita tinjau gitu. Nah, kemudian ini untuk perjanjian tanda. Jadi di sini kita sepakati dulu bahwasannya ketika ada ini nilai satu ini arah arah gayanya dan arah momennya, dan ini untuk nilainya. Contoh momen, ini yang pertama momen dulu ya. Jadi ketika momennya itu mengarah ke kanan, putarannya ke kanan atau searah dengan jarum jam, maka kita sebut dia dengan momen positif. Kemudian sebaliknya, ketika momen tersebut mengarah ke kiri atau berkebalikan dari arah jarum jam, maka dia nilainya negatif. Begitu pula dengan arah gaya. Jadi kalau ke arah atas itu positif, bawah itu negatif. Arah gayanya ke kanan positif, kalau arah gayanya ke kiri dia negatif. Nah, ini yang perlu kita sepakati dulu di awal agar lebih mudah untuk mengerjakannya ke depannya. Oh ya, ini untuk kesetimbangan balok-menerus mungkin nggak kita bahas pada pertemuan ini. Itu akan dibahas setelah masuk ke balok-menerus. Nanti mungkin di pertemuan sebelum UTS. Nah, untuk jenis-jenis beban. Jadi untuk jenis beban itu ada beban mati dan beban hidup. Ya, walaupun memang di statika itu nanti belum masuk ya. Belum masuk beban hidup dan beban mati. Di statika satu mungkin yang Mbak Arsoyo itu ada nanti beban hidup. Tapi ini penjelasan saja. Jadi untuk beban mati itu dia bebannya tetap. Dia di situ selamanya dan nggak bakal berpindah-pindah. Seperti contohnya batu, balok, kolom plat, dan seterusnya. Ini contohnya. Contoh di jembatan, ada jembatan. Nah, kemudian di atas jembatannya itu ada batu. Nah, batunya itu istilahnya apa ya? Dia tetap di situ, tidak bergerak. Nah, maka dia disebut dengan beban mati. Nah, ini untuk aslinya kan seperti ini ya. Nah, dari situ kita modelkan ke dalam bentuk dua dimensi statika. Nah, dari gambar A ini kemudian menjadi gambar yang B. Nah, jadi dia yang kirinya itu sendi, yang kanannya itu roll. Nah, kemudian ada batang di sini. Nah, kemudian kita ubah lagi bentuknya. Yang semula dia itu batu seperti ini, nah kita dijadikan dia sebagai beban terpusat seperti ini dari gambar yang C. Nah, kemudian yang kedua beban hidup. Nah, kalau yang beban hidup ya tadi berarti kebalikannya dari beban mati. Semua beban yang bergerak atau tidak tetap. Jadi seperti contohnya kendaraan manusia. Nah, contohnya di sini kita ambil mobil ya. Mobil itu dia kan bergerak, kan dia disebut dengan beban hidup. Nah, bagaimana proses apa ya penyaluran gayanya. Jadi mobil itu kan tumpuannya ada di roda. Nah, ada roda depan dan roda belakang. Ya walaupun aslinya 4 gitu kan. Cuma karena dimodelkan dalam dua dimensi, maka kita anggap saja dua titik, titik yang depan dan titik yang belakang. Maka untuk penyaluran distribusi gayanya itu
ia terfokus kepada dua titik itu, beban depan yang P1, beban belakang yang P2. Nah, jadi seolah-olah semua beban yang berat mobil itu dibagi kedua posisi tersebut. Jadi ada P1 dan P2 gitu. Nah, kemudian untuk tipe beban, tadi kan udah dijelaskan ya, ada beban contohnya ada beban terpusat dan beban sorry, tadi kan ini ya bebannya masih beban terpusat semua. Nah, ternyata di sini juga ada beban merata. Nah, di statika 2 ini kita mulai memasuki yang namanya beban merata. Ini contohnya kalau beban terpusat ya intinya dia cuma satu titik aja gitu. Nah, kemudian kalau beban merata, kalau contoh di dunia nyata ya tembok, balok, terus air dalam kolam. Jadi bebannya itu sama dan rata gitu sepanjang batang. Nah, ini contoh di real ya di dunia nyata dan ini untuk penggambaran di statikanya. Jadi dari A sampai B itu ada bebannya semua. Nah, bebannya itu yang dinamakan beban merata. Di sini simbolnya I, dengan satuan bisa kilonewton per meter atau ton per meter. Nah, kemudian ini yang terakhir ya terkait untuk pengenalan. Jadi ada yang namanya SFD, BMD, NFD. Mungkin yang yang NFD ini mungkin kadang-kadang di pertemuan pertama sama dosen belum dibahas. Tapi di sini kita bahas sekalian aja biar nanti kedepannya lebih enak. Jadi untuk yang pertama gaya lintang itu namanya SFD ya, shear force. Gaya lintang itu apa sih? Atau SFD itu apa sih? Jadi SFD itu shear force itu gaya yang tegak lurus dengan batang. Contoh, di sini batang nih. Nah, terus ada gaya yang tegak lurus sama batangnya. Karena batangnya ini kan ke arah horizontal ya atau tidur. Nah, maka ketika ada gaya yang ke arah vertikal atau yang ke arah atas dan bawah karena ini tidur berarti yang gaya yang ke arah berdirinya lah antara ke atas atau ke bawah. Nah, maka disitulah terjadi shear force gitu atau gaya lintang yang nanti kita gambarkan dalam bentuk SFD. Gitu. Nah, ini beban tegak lurus dengan suhu batang gaya dalam. Nah, kemudian yang kedua itu ada gaya normal atau NFD. Jadi yang N ini ya. Nah, gaya normal itu adalah ketika suatu batang atau suatu benda itu terjadi gaya yang sejajar. Nah, contoh di sini ini kan batangnya itu tiduran atau ke arah horizontal. Maka ketika terjadi gaya horizontal juga di batang tersebut, berarti yang ke arah kanan atau ke arah kiri itu akan terjadi gaya dalam gaya normal di situ. Gampangnya gini, beban tersebut ketarik ataupun tertekan gitu. Jadi kalau misalkan yang ini kan ke arah kiri, ini yang ke arah kanan, berarti kan seolah-olah batang tersebut kan ketarik ya. Nah, itu juga terjadi gaya dalam atau sebaliknya. Ini yang ke arah kiri itu ke kanan, yang ke arah sini ini ke kiri. Jadi kayak seolah-olah ini bebannya itu didorong, didorong dari arah kiri, didorong dari arah kanan. Nah, dia tertekan seperti contohnya di sini ya, dia tertekan. Tuh. Nah, untuk perjanjian tandanya tadi, ketika batang tersebut ditarik, maka nilainya positif. Sebaliknya, ketika batang tersebut tertekan, maka nilainya akan menjadi negatif. Oh ya, tadi yang ini belum ya. Jadi untuk gaya lintang, ketika gaya lintangnya itu ke arah atas, maka dia ada di atas sumbu kan, nilainya positif. Sedangkan ketika gaya lintangnya itu ke arah bawah atau di bawah garis sumbu, maka dapat dikatakan itu adalah nilainya negatif. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah BMD atau momen lentur, bending moment diagram. Nah, jadi bending moment ini nantinya akan kita gambarkan dalam bentuk diagram yang namanya BMD ini. Nah, bending moment itu apa sih? Atau momen lentur itu apa sih? Jadi itu adalah suatu nilai ketika
batang tersebut melentur atau apa ya, bengkok gitu. Contohnya di sini. Jadi dia ada batang kan, ada batang ke arah horizontal, kemudian yang di kirinya ada tumpuan sendi, di kanannya ada tumpuan roll. Nah, ketika ada beban di sini, maka yang tadinya itu batangnya lurus akan bengkok. Bengkoknya seperti senyum gitu kan. Jadi yang tertekan di sini ke arah bawah, tapi yang di bagian tumpuan itu tetap di tempat. Makanya dia membentuk apa ya? eh, Seperti U tapi kecil, tipis gitu. Nah, maka disitulah terjadi apa ya? Disitulah terjadi bending moment. Nah, intinya kalau batang tersebut muntir, maka di situ ada momen. Nah, rumus momen ini ya, momen adalah gaya dikali jarak. Nah, perjanjian tandanya gimana untuk kalau momen, kalau yang bending moment, kalau yang tadi kan ini ke atas positif, ke bawah negatif. Kalau yang ini yang ketarik atau ketarik itu positif, tertekan itu negatif. Nah, kalau misalkan ini itu ketika batangnya membentuk apa ya, orang senyum. Nah, ini kan batangnya seperti ini ya, seperti orang senyum, maka dia nilainya positif. Sedangkan ketika batang tersebut nilainya batang tersebut membentuk simbol orang cemberut. Nah, seperti ini, maka dia nilainya negatif. Nah, kemudian sebagai contoh ya untuk eh, BMD negatif itu seperti apa? Contohnya batang nih. Nah, kemudian di sini ada tumpuan, di sini ada tumpuan. Nah, ketika ada gaya ke atas, maka aduh, sorry. Maka itu seolah-olah bentuk deformasinya atau perubahan batangnya itu seperti ini. Nah, maka dia persis seperti ini kan. Sehingga nantinya nilai momennya di titik tengah sini akan bernilai negatif. Oke, contoh lain ketika di sini ada dijepit, kemudian batangnya seperti ini. Nah, di ujung sini ada gaya ke arah bawah. Nah, maka ketika ada gaya di kanan seperti ini, batangnya itu, nah, belok seperti ini. Nah, walaupun memang ini tidak sempurna cemberut seperti yang gambar di kanan ini, tapi dia tetap dikatakan sebagai momen negatif. Mungkin itu dulu untuk apa pengantarnya. Jadi untuk asistensi yang kedua nanti akan kita bahas terkait latihan soalnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.